Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Fuadi dengan NIM 1905113465 akan menjelaskan mengenai materi-materi sejarah politik untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Dr. Andus Ahmad Enhum. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sejarah politik. Sejarah politik ialah suatu proses menganalisis peristiwa sejarah atau peristiwa masa lampau dengan pendekatan konsep ataupun teori politik. Dalam menganalisisnya terdapat 8 pendekatan. Yang pertama ialah sejarah intelektual, di mana kita fokus mengkaji mengenai pemikiran tokoh. Yang kedua, sejarah konstitusional, di mana fokus kajian kita mengenai konstitusi pada pemerintah tersebut seperti undang-undang. Dan yang ketiga adalah sejarah institusional, di mana mengkaji lembaga pemerintahan pada masa tersebut seperti menteri, parlemen, partai politik maupun ormas. Dan yang keempat adalah sejarah behavioral, di mana kita melihat respon masyarakat mengenai situasi politik pada masa tertentu. Dan yang kelima ialah kita yaitu sejarah komparatif, yaitu membandingkan objek penelitian seperti membandingkan PNI di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Dan yang keenam adalah sejarah sosial, yaitu pendekatan pada aktivitas politik dari berbagai kelompok sosial. Dan yang ketujuh adalah studi kasus, yaitu fokus pada peristiwa politik pada tertentu saja. Dan yang kedelapan atau terakhir yaitu mengenai biografis, yang dimana fokus kajiannya ialah pemikiran ataupun tindakan politik dari seorang tokoh seperti biografi politik dari Muhammad Hatta. Yang pertama, artikel pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah behavioral dengan judulnya Islam dan Politik Orde Lama, Dinamika Politik Islam Pasca Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno oleh Jainuddin M. Hum, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Dari artikel tersebut saya dapat menyimpulkan bahwa pemberlakuan demokrasi terpimpin oleh Soekarno ternyata menimbulkan respon yang beragam dari kalangan partai Islam. Di dalam artikel tersebut terdapat seorang tokoh yang membagi era demokrasi terpimpin yang berlangsung sampai September 1965, yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif membagi menjadi dua. Yang pertama adalah periode proses kristalisasi, di mana terjadi hingga Desember 1960, di mana kristalisasi ini ditandai dengan pemilihan kawan dan lawan, pendukung dan oposisi terhadap kebijakan dari Soekarno pada demokrasi terpimpin. Dan yang kedua adalah periode kolaborasi, di mana terjadi hingga pemberontakan G30 SPKI 1965, di mana ditandai dengan kerjasama partai-partai Islam yang ikut dalam demokrasi terpimpin, termasuk dengan komunis yang merupakan salah satu pilar penyangga dari demokrasi terpimpin, di mana periode kolaborasi ini dibagi menjadi dua, yaitu secara makro dan mikro, di mana secara makro siapa yang mendukung akan dibiarkan hidup, sedangkan yang menentang harus disingkirkan. Adapun secara mikro, di kalangan umat Islam proses kristalisasi menjadi sebuah kenyataan. Artikel yang kedua ialah mengenai tetap sejarah behavioral, di mana artikel yang berjudul Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Etnis Tionghoa. Nah, di dalam artikel tersebut saya mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, pada zaman sebelum reformasi, etnis Tionghoa sering berhadapan dengan kebijakan yang diskriminatif baik dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan pada pemerintahan pasca Orde Baru, pemerintah berusaha menghapuskan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa di Indonesia, termasuk di Jember, di mana terdapat instruksi presiden untuk penghentian penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi bagi etnis Tionghoa. Dan ada juga kebijakan dari Abdurrahman Wahid yang menghapus instruksi presiden, yaitu diskriminasi terhadap etnis Tionghoa yang dikeluarkan oleh pemerintah Soeharto. Dan yang ketiga yaitu etnis Tionghoa merespon dengan baik akan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh B.J. Habibie maupun Abdurrahman Wahid, serta mereka mendirikan perkumpulan, di mana ada perkumpulan barongsai dan lain sebagainya yang terlampir pada PPT saya. Sedangkan artikel ketiga yaitu masih dengan sejarah behavioral, di mana dengan judulnya Pembinaan Budaya Kewarganegaraan Melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal Sunda oleh Obi Taufik Hidayat, di mana masyarakat adat di Kampung Cirendo ini menanamkan budaya kewarganegaraannya dengan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu dengan
seperti mereka menjaga wejangan-wejangan dari leluhur dan menyampaikannya kepada generasi seterusnya dan memastikan bahwa generasi seterusnya tersebut menerapkan wejangan tersebut. Wejangannya diantaranya ialah pesan untuk hidup bersama dan saling membantu, tidak merusak lingkungan. Jadi, mengapa dikatakan sejarah behavioral? Karena respon masyarakat terhadap pembinaan budaya kewarganegaraan diterapkan melalui nilai-nilai kearifan lokal. Sedangkan artikel yang keempat yaitu mengenai sejarah intelektual yang berjudul Perjuangan dan Pemikiran Politik Muhammad Nasir, di mana pada artikel tersebut pemikirannya yaitu mengenai bagaimana meletakkan agama pada sebuah negara. Jadi kesimpulannya bahwa menurut Nasir bahwa negara dengan agama tersebut tidak dapat disatukan, begitupun tidak dapat dipisahkan. Maka harus dicari jalan tengah, yaitu kita harus bersifat terbuka terhadap agama maupun negara. Contohnya kita menerapkan ideologi Pancasila. Selanjutnya di sini saya mengaitkannya dengan konsep politik maupun sejarah politik. Di sini saya mengambil artikel dari Ronald B.F. Pasaribu, di mana pada artikel-artikel sebelumnya terdapat negara di mana negara tersebut adalah organisasi pokok dalam kekuasaan politik, yaitu Indonesia, dan yang kedua ialah kekuasaan, di mana kekuasaan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain, di mana pada masa Soekarno, Nasir menjadi Perdana Menteri tahun 1950 sampai 1951, dan yang ketiga adalah persamaan. Yang dimaksud persamaan di sini adalah pada artikel yang saya jelaskan tadi, terdapat persamaan hak antara pribumi dan non-pribumi, tidak ada istilah antara pribumi dan non-pribumi bagi Tiongkok. Dan yang selanjutnya ialah sistem politik, di mana sistem politik ini hampir sama dengan kebijakan, di mana pada masa Abdurrahman Wahid dicetuskanlah sebuah kebijakan untuk menghapuskan kebijakan dari pemerintah Soeharto yang mendiskriminatifkan etnis Tionghoa, dan yang terakhir ialah kontrol sosial, di mana kontrol sosial ini adalah pengaturan tingkah laku manusia oleh kekuasaan sosial yang dilakukan di luar pemerintah, di mana masyarakat Cinendo ini menerapkan perilaku atau budaya kewarganegaraan mereka melalui penanaman nilai-nilai kearifan lokal, seperti menjaga wejangan dari leluhur mereka untuk hidup bersama, saling membantu, dan menjaga lingkungan. Jadi dari artikel-artikel saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sejarah politik ini ialah kita menganalisisnya melalui berbagai pendekatan. Di antaranya yang saya temukan adalah sejarah behavioral, yaitu mengkaji respon masyarakat terhadap sistem politik pada masa tertentu, dan yang kedua saya mendapatkan artikel mengenai sejarah intelektual, yaitu pemikiran dari seorang tokoh atau intelektual mengenai politik, di mana yang saya jelaskan ialah Nasir mengenai bagaimana meletakkan agama pada sebuah negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.